Ayat sada ayat 10 pitu. 2 Samuel pitu ayat sada 10 pitu. Tenah si babanatan man Daud. Raja Daud nggoringan ibas istanana, arkiteken Tuhan kawali ia ibas kerina musuh-musuh nanari. Dan sebagai ngerana raja man nabinatan nina, aku ringan ibas ada rumah ibas si bahan ibas kayu jatinari. Tapi peti perpadanan di bata si isimpan ibas sada kemah. Nina nabinatan jawab sa. Lakukan kai silit ibas syukurndu. Sabab Tuhan kap raskam. Tapi ibas berngie ngerana Tuhan manatan nina. To lawas katakan mansuruh-suruhan ku Daud. Nindu. Labu kam kalakna bahan rumah man inganku. Mulai ibas paksa aku mulahi bangsa Israel i Mesir nari genduari. Lenga pernah aku ringan ibas ada rumah pertoton. Tapi tetap pindah-pindah dengan ringan ibas kemah. Kidakah aku dalan ras bangsa Israel. Pernah kin kusungkun pemimpin Israel. Engkai maka ia ipajakan manbangku sada rumah pertoton si bahan ibas kayu jatinari. Maka katakanlah man suruh-suruhan ku Daud, maka aku, Tuhan si mada kuasa, rana man bana, gelgele kam permakan biri-biri, tapi enggo kulegi kam imbal-imbal nari jenari kuahan jadi raja bangsangku Israel. Aku ras kam, kujapa pe kam lawas, jana kutalukan kerina musuh-musuhndu, ibas perpadanandu. Kubahan kam terberita, bali ras pemimpin-pemimpin simblina idoni enda. Enggo kupilih ingan man bangsangku Israel, jana enggo kutetapkan ia ije. Ija iang geluh alu lalit ICP sinindihsa. Kenca bangsangku bengket ku negeri ope dengalit rajana enggo ia iserang bangsa Simrawa, tapi elane banci jadi sekali nari. Akur padan kawali kam, ibas kerina musuh-musuh dunari. Jana mereka kesusuran man bandu. Kenca kam mate, jana kuburkan ras ninindu. Aku jadikan skala ibas anak ndu si dilaki nari jadi raja, jana aku bahanca kerajaan tetap paguh. Ia kalak nasi majakkan rumah pertoton man bangku. Jana aku jagasa, maka kursi kerajaan tetap pajak serasa lalap. Aku jadi bapana, jana ia jadi anakku. Sangai bahanna salah ku hukum ia bali raskala bapa ngukum anakna. Tapi lah ku buat mulihi penampatku ibas ia nari. Lah bali rasi kulakukan man Saul. Saul ku pesusur gelah kambanci jadi raja. Kesusurendu lah repeltep-peltep. Jana akur banca kerajaandu tetap rasa lalap. Kuasaandu tetap rasa lalap. Itu rikenatan kerina man Daud. Kai si petangkas di bata man bana. Mujuah-juah perpulungan kekelengan Tuhan. Ibas warienda kita belajar karena tema man banta MKAP. Di bata tetap raskam, ya. Kalau bahasa Indonesia Tuhan beserta dengan kita. Jadi bahas minggu enda kita mengikuti minggu Advent keempat. Jadi di depan ini ada lilin 4 yang kamu lihat. Lilin ini menandakan bahwa 4-nya sudah dinyalakan. Lilin ini lambang penerang, ya, lambang penerang bagi kehidupan. Jadi arti nampak lilin go nyalakan kuntisit nari berarti go dihir Natal, ya, kelahiran Tuhan Yesus. Jadi minggu Advent ini adalah minggu persiapan karena kita menanti akan kedatangan Yesus di hari Natal dan kita menanti hari kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan, kugange persiapan ta ibas kita nimai Natalenda. Ya, tanggal 24 berngi dai ku begi kam balikang ras runggun kami berngi kami Natal runggun kampe bagi jam 4. Jadi kugange persiapan. Kayaknya sih perlu dipersikapkan. Jadi perpulung kekelengan Tuhan, mari kita belajar arah kata di bata. Kari jawaban kita, apa yang perlu saya persiapkan di Natal ini? Di saat pandemi seperti ini, ya keterbatasan. Ya, jadi kami lebih Natal KKR PBG. Natal KKR dilakukan secara Zoom, maka rumah kerana pulung terbatas sekali. Ya, sound MC-nya sudah masuk, musiknya lengah bagi. Tapi anda langsung mindai dah kembali persoalan. Tapi itulah saat ini yang kita alami. Tapi begitu pun kita bersuka cita, ya. Roh Tuhan hadir. Maka ibas warienda belajar kita arah
2 Samuel dai. Kuga Raja Daud ya. Raja Daud dia sangat dekat, raja yang dekat dengan Tuhan ya. Di dalam hidupnya dia ernalem, erpengendes man Tuhan. Apapun segala sesuatu dia selalu bertanya kepada Tuhan. Dia suka berdoa kepada Tuhan. Dia bergaul akrab dengan Tuhan. Sehingga suara Tuhan begitu peka terhadap dirinya, di telinganya, di hidupnya, di segala lini kehidupannya, Tuhan selalu dia libatkan. Jadi pada saat ini Daud goringan di istana, sudah tinggal di istana ya. Istana itu bukan berarti rumahnya biasa saja, tidak. Istana itu mewah ya. Istana itu mewah dan dia merasa bahwa aku tinggal di istana, tapi peti perpadanan itu artinya tabut perjanjian, nanti kita lihat. Tabut perjanjian itu kok dia tinggal di kemah gitu. Jadi saya merasa ya kok aku seperti ini, aku sudah diberkati Tuhan, tapi tabut perjanjian atau padan apa dai kayak peti perpadanan dari bahasa Karo, kalau bahasa Indonesia tabut perjanjian itu masih di kemah gitu. Jadi tabut perjanjian ini sangat penting ya. Mari kita lihat gambarnya, ada gambarnya. Jadi tabut perjanjian ini sangat penting sekali bagi bangsa Israel. Bahkan mereka merelakan nyawanya untuk mempertahankan tabut perjanjian ini. Apa rupanya tabut perjanjian ini? Tabut perjanjian ini adalah satu lambang kehadiran Tuhan ada dalam bangsa ini. Kehadiran Tuhan selalu ada di situ. Jadi bagi apa tabut perjanjian ini? Yaitu itu ada terdiri dari kayak peti gitu ya, peti. Dia panjangnya kira-kira ada yang mengatakan 114 cm, ada juga mengatakan 120 cm. Jadi kira-kira karena sampai sekarang rupanya tabut ini nggak tahu siapa yang nyuri gitu ya, pada kerajaan selanjutnya dia hilang gitu, nggak tahu sampai sekarang. Jadi itu panjangnya 125 cm dan tingginya itu ada mengatakan 70 sampai 75 cm, lebarnya juga 70 sampai 75 cm. Peti ini dibuat dari kayu penaga atau nina acacia wood ya, jadi kayu akasia, tapi dia disalut atau dibalut dengan emas murni. Ya, jadi kayu aja sebenarnya kalau udah 1 meter tingginya, panjangnya, terus 70 tingginya, lebarnya juga 70, itu udah berat ya. Terus dilapisi dalam dan luar itu dengan emas ya, emas murni. Dan ada 2 pegangan kayu supaya bisa dibawa. Dan yang bawa itu juga tidak boleh sembarangan ya. Itu yang bawa itu adalah keturunan Lewi yang memang sudah ditapis bekerja di bait suci. Jadi cuma suku Lewi yang boleh memegang itu dan tidak boleh sembarangan. Dan tabut ini selalu disimpan di ruang maha suci yang hanya imam boleh masuk ke dalam. Ya, jadi betapa pentingnya tabut ini. Ya, jadi ada dua pengusung atau 2 tempat pegangannya dan ditutup dengan peti, tutupnya itu namanya tutup perdamaian. Tutup perdamaian, terus di atasnya itu ada ukiran atau sejenis patung, itu emas murni ya. Itu adalah kerub atau malaikat yang sayapnya melindungi, atau 2 malaikat di situ, tabut itu yang menutup peti itu atau tabut perjanjian. Ini adalah lambang ya, kehadiran Tuhan di dalam setiap kehidupan bangsa Israel. Itu makanya kemana bangsa Israel, tabut ini selalu dibawa ya. Tabut ini selalu dibawa. Isinya apa? Isinya yang pertama itu ada 2 loh batu di dalam. Ada 2 loh batu dan juga ada mana. Ada yang ketiga adalah tongkat Harun yang bertunas ya. Jadi nanti mungkin kamu bisa lihat di YouTube ya, tabut perjanjian itu nanti ada penjelasannya dari LAI, itu begitu jelas ya. Jadi bagaimana itu penting sekali bagi bangsa Israel. Sangat penting karena itu lambang kehadiran Allah. Ya, loh batu itu lambang kehadiran Allah secara rohani. Karena loh batu itu adalah hukum Taurat. Ya, jadi hukum Taurat itu adalah lambang kehadiran Tuhan, firman-Nya di situ, Allah di situ. Dan mana, bagaimana Allah juga memberkati bangsa Israel ketika mereka kelaparan. Mana itu adalah makanan jasmani. Dan tongkat Harun yang bertunas itu melambangkan bagaimana Tuhan memberkati. Melalui tongkat itu dia pukul batu dan air keluar. Artinya apa? Dengan ada tabut itu tadi, dengan ada peti perpadanan tabut perjanjian, Allah hadir dan menyertai bangsa ini. Bukan hanya menyertai secara rohani, tapi juga jasmani dan juga minumannya ya, jasmani dan rohani. Itu dihadirkan Tuhan. Nah, makanya sangat penting. Daud merasa bahwa aku udah di istana, tapi kok tabut perjanjian Tuhan ini masih di kemah. Jadi dia mau bangun. Tapi kalau Tuhan tidak mau berkehendak, walaupun itu motivasinya baik ya, saya mau baik seperti itu, tapi kalau Tuhan tidak berkehendak, tidak akan jadi. Sehingga Allah berkata kepada Natan ya, Natan kasih tahu kepada suruh-suruhanku ya, si Daud itu, bahwa bukan dia nanti yang membangun, tapi
anaknya. Bukan dia membangun kemah suci atau bait Allah, tapi anaknya, yaitu Salomo. Jadi perpuluhan kekalangan Tuhan bagi pas kegeluhenta. Ya mungkin kita niat kita baik, ada yang kita rencanakan, tapi kalau Tuhan tidak berkehendak tidak akan jadi. Itu maka selalu tanya kepada Tuhan, apa rencanamu Tuhan? Mampukan aku untuk mengikut rencanamu, bukan rencanaku. Uga maka aku terencana Tuhan, kita bergaul akrab dengan Tuhan. Jadi ketika aku bergaul akrab dengan Tuhan, ya aku karena jarang bertelepon dengan pertua kita sehingga aku tidak mengenal. Tapi ketika aku bertelepon dengan pendeta Elvita, aku akan tahu itu suaranya dan bukan. Kenapa? Karena saya sering kontak dan berbicara dengannya. Ketika dia telepon halo, saya akan tahu oh ini suara pendeta. Tapi kalau diaken kita mungkin karena saya jarang kontak ya. Jadi suaranya mungkin saya ini siapa, diaken siapa. Kenapa? Karena jarang kontak. Tapi kalau selalu aku akrab, mendengar suaranya, kita ngobrol, maka aku akan peka. Begitu juga dengan Tuhan. Kita akan peka suara Tuhan itu, seturut dengan kehendak Tuhan kalau kita selalu bergaul dengan Allah. Jadi Daud bergaul akrab dengan Allah. Sehingga dia tahu dia bahwa Tuhan itu menyertai bangsa ini. Tuhan selalu mendengar apa yang dia doakan. Bahkan dia bicarakan dengan Nabi Nathan, Tuhan sudah tahu. Sehingga Tuhan bicara dengan Nabi Nathan, kasih tahu itu Daud, bukan dia yang bangun. Tapi lebih besar akan kuberikan. Apa yang lebih besar? Kerajaannya akan terus menerus. Dan dari keturunannya akan lahir raja yang merajai seluruh dunia. Dan benar ya, keturunan Daudlah lahir yang namanya Tuhan Yesus, Tuhan kita. Ya, jadi itu sampai sekarang ya. Jadi dulu waktu zaman Daud dia nggak akan terpikir itu bahwa keturunannya akan menjadi raja seluruh dunia ini dan kita rayakan. Seluruh dunia meriah kita tanpa disuruh meriah siakap setukur baju seragam ta, meriah siakap setukur topi-topi santar kelas. Lah disuruh bege. Tapi pas online meriah siakap rendah-rendah kita pakai alat handai. Kita kan kayak senang ukur ta. Kita kan kayak memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Endak ikatakan Roma ndai, bas pengogenta. Ya Roma yang dibacakan diaken ya, yang dibacakan diaken kita tadi. Bagaimana Paulus ya? Paulus membuat kesimpulan di kitab Roma. Pujiin mandi bata singasuk peteguh kam ibas kini teken. Jadi hidup kita sebenarnya adalah memuji Tuhan. Yang dari iman kita. Kalau kita hanya berdasarkan pada dunia, kita tidak mampu memuji dan bersyukur kepada Tuhan, tidak akan. Tapi ketika kita beriman kepada Tuhan, hidup di dalam firman-Nya, yakinlah. Tidak hanya segi rohani, jasmani dan semua akan diberkati oleh Tuhan. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, di bata tetap raskam nina, Allah terus beserta dengan kita ya dan amin. Jangan pernah ragukan itu. Karena Allah kita sama. Dan rahasia yang tersembunyi sekarang sudah tersingkapkan. Genduari rahasia yang go tangkas arah kaisi surat ke nabi-nabi. Go tangkas ya. Dulu masih dinubuatkan akan ada datang raja katanya waktu zaman Samuel. Tapi sekarang sudah tangkas. Isi raja emkap Yesus Kristus ndai. Jadi adik aku dah kam, reh camat aja ke rumahku, reh ketua runggune ke rumahku, aku akan mempersiapkan rumahku dengan baik. Aku persiapkan, mungkin jam berapa dia datang. Kalau jam 12 dia datang berarti pertua ini belum makan. Apa ya yang enak ya di Bekasi ini? Itu baru pertua ketua runggun datang umpamanya. Ya, naik lagi kalau misalnya camat atau bupati atau gubernur datang, itu lebih lagi persiapanku ya. Jujur kita ya, secara manusia ya. Kalau orang hebat yang datang kan kita persiapkan, bahkan rumah kita cat. Tadinya tidak punya sofa, pinjam pun jadi. Kalau memang tiba-tiba ya datang dia, pinjam pun jadi kalau Pak Jokowi datang. Ini yang melahirkan, yang memberkati Pak Jokowi itu, Allah itu datang di Desember ini. Raja segala raja, kami persiapan tentulah main-main gitu ya. Itu sebenarnya perlu kita refleksikan. Jadi persiapan kita pendeta, baju baru? No, bukan baju baru. Hati kita yang perlu kita persiapkan. Enggonge Tuhan Yesus ndai ringan bas pusuh te. Enggonge lit ingan na si bantah kah ingan na si melala karena ertadoni pinakit corona rasi de ban basukur te. Sehingga Tuhan mau masuk, hai buka pintu lanai siat. Enggak muat lagi. Sebab banyak kali di hati kita ini isinya entah apa aja. Hari ini saudaraku, mari anda di bata ras kita ningan ulah kita biar. Ya. Tadi memang aku juga berangkat ke sini ada ketakutanku perpulungan. Terkitikan rumahku bocor. Terlebih kala enda aku mengikuti ada acara kemarin pelayan di luar, aku tinggalkan anak-anak sama permenku, banjir rumah katanya. Terus tadi mau berangkat ke sini rintik. Kak Pen, Nina dek kami, Kak Pendeta aku khawatir adik-adik di rumah. Jangan khawatir, ada Tuhan.
Berhenti hujan ini, nggak lama nih kok. Benar, sekarang berhenti. Ya, sama Tuhan kok. Masalah hujan kecil, kan masih hujan air nih kok. Ayo kita lap. Kamar pun bocor, jadi nggak bisa kami tidur kemarin. Nggak apa-apa. Nanti kalau udah tenang kita, inilah berkat Tuhan luar biasa. Nanti kita perbaiki. Ini lagi sibuk Kak Pendeta, jadi nanti nggak apa-apa, kita nikmati berkat Tuhan. Tidur kamu di sebelah ya Dek. Kami tidur di sini karena nggak muat kita semua di dalam. Karena basah, kasur juga basah, nggak apa-apa. Itu juga berkat gitu. Jadi bagaimana segala situasi itu kita memandang secara positif. Ada kuasa Tuhan di situ. Ini berkat dari Tuhan loh. Hujan berkat. Ada orang minta hujan loh, doakan. Nggak datang-datang hujan tadi. Ini nggak kita doakan datang ya kan. Dingin lagi, nggak perlu AC gitu ya. Karena udah hujan lembab ya kan. Bersyukur sama Tuhan. Ya udah, ayo kita lap. Nggak apa-apa, nggak kering besok kita kerjaan kalau capek. Kalian juga capek, tadi udah Zoom capek. Nggak usah pikirkan itu. Sekarang waktunya tidur kita. Berdoa kita tidur. Pokoknya tempat tidur kita ini yang ada ini nggak basah, tidur kita semua. Madam sefu pagindai. Sampai sekarang nggak usah jemur kasurnya karena memang waktu belum ada. Dan masih seperti ini, dijemur juga sama aja. Jadi maksud saya mengatakan apa, bahwa banyak sekali persoalan dalam hidup kita kadang yang menggoda fokus kita. Tadi saya harus fokus ke pasar minggu, harus fokus dengan firman, tapi kadang ada banyak hal yang kuat enggak gitu ya. Tapi saya nggak khawatir, ada Tuhan yang lebih berkuasa dan berhenti hujannya. Dan itulah masuk ke saudaraku. Kalau Tuhan beserta dengan kita, yakin kin. Tek ningan. Jadi tek ningan lali pelajaran seh S3, seh PhD, profesor tidak ada pelajarannya. Tek itu adalah pengalaman iman. Pengalaman iman akan Allah, akan Tuhan itu. Ya, jadi saudaraku yang terkasih, Tuhan beserta dengan kita. Ini menandakan yang pertama, persiapan kita yang pusuh tae. Uga pusuh te Tuhan Yesus seringan ibas. Kerina kegeluhan ta silibatkan Yesus ije. Ya, si peduakan arah temata kai dage si bahan kita. Ibas kita ni mai Natal si tanggal 24. Rasi ibas ni mai kerhan si pedua kali kan enda. Ibas masa Covid enda. Ya. Banyak ya maut ini sedang menanti kita. Banyak yang pergi. Tapi kalau tidak seizin Allah tidak akan terjadi. Kamu boleh waspada, metenget, tapi olam biar nina Tuhan. 365 kali bas pustaka kata kena olam biar. Ya. Kita metenget, waspada boleh, karena iblis itu seperti serigala. Sedang menanti kita, kapan ada kesempatan. Jangan beri kesempatan iblis, tetap kita fokus kepada Tuhan. Jaga protokol kesehatan. Tuhan berkati saya. Walaupun sudah kena, yakin sembuh. Yakin, percaya dengan obat, dengan perawatan, dan pikir positif, jangan stres. Ya, toh mati gitu loh. Kalau memang mati, jangan stres lah, santai aja kan. Kebanyakan nggak meninggal tuh orang yang santai. Bahkan yang stres tadi yang turun langsung turun imunnya. Jadi membantah kerina. Ya, kaipe tantangan tataplah Yesus. Sampati aku Tuhan. Pengasup aku Tuhan. Amin apa mungkin. Lah bagi perhatianku jadi. Keluargaku kena sakit penyakit rasitebana. Tapi telah Tuhan Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan mau menunjukkan kuasanya. Jadi sini restoran kekelang Tuhan. Si seterusnya. Melala rancangan si mungkin gue sikap kendu. Tapi mungkin lah bagi ukur si terjadi. Tapi telah kam. Bahwa Tuhan merancangkan yang baik. Nanti kamu baca Roma 8 ayat 28. Ya, Roma 8 ayat 28. Bagaimana Allah ya merancangkan kebaikan bagi kita. Bagi orang yang percaya padanya. Melala ya si terjadi bas dunia, tapi kita respon kita akan firman Tuhan adalah dengan ketaatan, iman yang teguh, kesetiaan akan firman-Nya. Rasnggit kita ngeluh suwe ras praten di bata. Hari ini kita perlu taat, percaya, beriman, setia pada firman Tuhan dan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi gampang bergaulah dengan Tuhan. Segala persoalan di dunia ini sudah ada di dalam Alkitab. Kita mulai sekarang membaca, merenungkan, dan melakukan dalam kehidupan kita. Itu aja. Banyak doa. Makan yang sehat. Saat ini diet-diet nggak perlu, ya. Makan yang sehat. Muria kami. Ulah kari kertang nih, kurus aku lah pendeta bersantik. Nggak perlu kurus, kalau sakit-sakitan batuk-batuk kamu nggak perlu kurus. Gendut pun nggak penting, sehat, sukacita, damai sejahtera, membawa berkat bagi diri dan orang lain.
bagi artis sahmin tendu, artis sampai pesakitan kerina, ya. Jadi sehatlah makan kan, tapi diimbangi dengan olahraga. Ya sekarang di YouTube ada, saya selalu begitu. Kalau nggak sempat pagi malam, kalau nggak sempat malam sore, olahraga paling nggak 15 menit, cepat kok, nggak lama. Lebih lama kita nonton Facebook dan juga sosial media daripada senam kita kan, cup gitu. Sehat badan kita terus beda sama masak sama nyuci ya. Nanti aku itu olahraga pada beda. Kalau itu kita senang ya, kita ikuti gitu senang. Apalagi kalau yang bawa itu apa ya bagus gitu. Jadi cobalah makan yang sehat, pikiran yang sehat, baca firman Tuhan, lakukan kebaikan, senam, pasti kamu sehat. Kai perah penyakit adi megegah kita, dalam nama Yesus kita tolak. Amin. Ya, maka banta kerina, Tuhan beserta dengan kita, beserta aku, beserta dengan kamu. Ulah kam biar, tapi tetap metenget. Di bata tetap masuk-masuk anakna. Labo pernah permela kena kam, labo pernah kam tading kena. Hanya kita peka nggak akan panggilan Tuhan. Ulah kam panen anakku, ulah kam kuzen anakku, si beginge soranan tahlang. Enda persoalan membantah. Maka mari renungkan firman endandai. Tetaplah kita tek mandi bata, lakukan kaya singan Athena. Amin. Ras kita toto. Bujur isikan kami